Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jagat Misteri. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Tali Pocong Ratna. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Pemakaman itu berlangsung di bawah langit mendung. Awan pekat menggantung di atas tanah merah yang masih basah karena hujan semalam. Warga berdiri melingkar di sekitar liang lahat sambil berbisik-bisik pelan. Beberapa ibu memeluk anaknya, sementara laki-laki dewasa menunduk menatap jenazah Ratna yang sudah dibungkus kain kafan putih bersih. Bau tanah bercampur kemenyan memenuhi udara. Di antara kerumunan itu, Pak Salim berdiri tegak dengan wajah keras. Matanya sembab, tapi pandangannya tajam ke arah ustaz yang hendak membuka tali pocong di bagian kepala jenazah. "Jangan disentuh," katanya datar namun tajam. Ustadz Rahman menatapnya kaget. "Pak, ini harus dibuka, itu bagian dari syariat. Kalau dibiarkan, sudah saya bilang, jangan." Suara Pak Salim meninggi, membuat semua orang terdiam. Warga saling pandang, tidak ada yang berani bergerak. Beberapa mencoba menenangkan, tapi Pak Salim berdiri makin dekat ke liang lahat, sambil mengepalkan tangan. Tangannya gemetar, antara marah dan sedih. "Anak saya sudah cukup menderita waktu hidup," ucapnya dengan nada berat. "Sekarang biarkan dia tenang." Ustadz menelan ludah, mencoba bicara lagi, tapi pandangan Pak Salim membuatnya mundur. Ia hanya bisa menghela napas dan menunduk. Beberapa warga berbisik pelan, menyebut tindakan itu aneh dan menyalahi adat, tapi tidak satupun yang berani membantah terang-terangan. Mereka tahu, Pak Salim bukan orang sembarangan. Dulu ia dikenal tegas dan sering membantu warga. Namun sejak Ratna meninggal, wajahnya berubah seperti orang lain. Tatapannya dingin, dan ucapannya selalu disertai amarah yang sulit dimengerti. Setelah pemakaman selesai, orang-orang satu persatu meninggalkan kuburan. Langit mulai gelap, angin sore bertiup kencang membuat dondon bergesekan seperti bisikan. Pak Salim masih berdiri di tepi makam, menatap nisan polos tanpa nama itu. Wajahnya kaku, tidak ada air mata, tapi dadanya bergemuruh. Ketika semua benar-benar pergi, ia berjongkok di tepi makam dan mengeluarkan sesuatu dari dalam jaketnya. Sebuah botol kecil berisi darah ayam cemani yang sudah mengental. Tangannya gemetar saat membuka tutup botol itu. Bau amis langsung menyeruak. "Maafkan nak," gumamnya pelan. "Ayah tidak bisa diam. Mereka harus bayar atas semua yang mereka lakukan." Ia meneteskan darah itu tepat di simpul tali pocong bagian kepala. Tanah di sekitar nisan menghitam perlahan. Pak Salim memejamkan mata, membaca sesuatu dengan suara hampir tak terdengar. Angin berputar pelan di sekitarnya, membuat ujung kain kafan yang belum tertutup tanah sempurna bergerak sedikit. Ia tidak berhenti. Mulutnya terus komat-kamit, lalu berhenti mendadak ketika suara petir terdengar di kejauhan. Hujan rintik mulai turun. Pak Salim menutup kembali lubang kecil yang ia buat, lalu berdiri menatap makam anaknya. "Tenanglah," bisiknya. "Ayah sudah memulainya." Ia berjalan pulang dengan langkah berat. Di jalan setapak yang licin, sandal jepitnya menimbulkan bunyi basah. Langit gelap total, hanya suara serangga dan petir jauh yang terdengar. Rumahnya berada di ujung desa, berdinding papan tua dan beratap seng. Begitu sampai di teras, ia duduk di kursi kayu sambil menatap halaman depan yang kosong. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Salim menyalakan rokok, mengisap dalam-dalam, tapi tangannya gemetar. Kepalanya dipenuhi bayangan wajah Ratna saat terakhir kali dilihatnya di rumah sakit. Tubuh pucat, darah di bibir, dan mata terbuka lebar tanpa nyawa. Ia menutup mata, menahan napas panjang dari keohan. Terdengar lolongan anjing bersahutan. Suaranya panjang dan berulang, seolah berasal dari berbagai arah. Pak Salim menatap ke jalan depan rumah. Gelap, tidak ada siapapun. Ia mencoba menenangkan diri dan masuk ke dalam, tapi langkahnya berhenti ketika melihat gerbang bambu di depan rumah bergetar perlahan.
Ia mendekat ke arah pintu, membuka sedikit jendela. Sekujur tubuhnya menegang. Di bawah sinar lampu teras yang redup, berdiri sosok putih kotor dengan kepala miring ke samping. Kain kafan lusuh menempel di tanah. Dan wajah pucat itu, wajah Ratna. Pak Salim membeku di tempatnya. Rokok di jarinya jatuh, padam di lantai. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di gerbang menatapnya dengan mata merah sembab. Ratna, suaranya bergetar pelan. Pocong itu perlahan mengangkat kepalanya. Suaranya lirih dan serak, seperti keluar dari tenggorokan kering. AYAH... Tolong, lepaskan. Aku sakit. Pak Salim mundur setapak. Dadanya sesak. Tidak nak, jangan minta itu. Sakit, ya. Tolong buka ikatanku. Pak Salim menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar jelas. Ia memejamkan mata, mencoba menahan tangis. Kau belum boleh pergi sebelum membalas, katanya pelan. Sosok Ratna menggoyangkan tubuhnya. Kain kafannya basah dan meneteskan cairan merah gelap ke tanah. Tangisannya berubah menjadi erangan panjang. Aku lelah. Ayah, lepaskan aku. Pak Salim menatapnya lama. Air mata mengalir di pipinya. Tapi suaranya tegas. Tidak sebelum mereka semua membayar. Kau dengar, ayah? Jangan kembali sampai selesai. Pocong itu menunduk, lalu menatap ayahnya lagi dengan mata basah. Dari lubang matanya menetes darah segar. Ia mengeluarkan suara parau, lalu berbalik perlahan. Tubuhnya melompat pelan ke arah jalan desa yang gelap, meninggalkan bau amis yang menyengat. Pak Salim masih berdiri di teras. Tangannya gemetar, wehanya kaku. Ia menatap kosong ke arah gerbang yang kini terbuka lebar. Hanya ada suara hujan yang jatuh di atap seng, menimbulkan denting monoton. Ia berjalan pelan masuk ke ruang tamu, menutup pintu dengan pelan. Di dinding tergantung foto lama Ratna waktu masih sekolah, memakai seragam putih abu-abu, dan senyum kecil yang kini terasa jauh sekali. Pak Salim menyentuh bingkai foto itu dengan jari gemetar. Ayah janji, nak, bisiknya. Ayah janji mereka akan dapat balasannya. Angin masuk lewat celah jendela, membuat tirai tipis bergerak pelan. Suara detak jam dinding terdengar jelas di antara kesunyian rumah itu. Pak Salim duduk di kursi kayu, menatap lantai tanpa fokus. Di luar, petir menyambar sekali lagi, menerangi halaman yang kosong dan basah. Dalam cahaya kilat itu, bayangan nisan di kejauhan tampak jelas dari arah pemakaman, seolah berdiri tegak di antara kabut. Pak Salim menatapnya lama. Dada berdebar tanpa tahu kenapa. Lalu ia menunduk, mengusap wajahnya, dan menatap kembali ke arah foto Ratna. Hujan belum berhenti. Udara semakin dingin. Ia memeluk tubuh sendiri, mencoba menenangkan gemetar di tangannya. Tapi semakin lama, matanya terasa berat dan pandangannya mulai buram. Suara hujan makin keras, bercampur dengan bunyi samar seperti langkah di pekarangan. Pak Salim menatap ke arah jendela. Ia menatap foto Ratna di dinding dengan mata kosong. Bayangan yang tadi sempat melintas di jendela masih melekat di pikirannya. Tapi tubuhnya lemas dan matanya berat. Perlahan, kepalanya menunduk dan ia tertidur di kursi itu dengan dada sesak dan pikiran yang belum tenang. Sementara itu, di rumah lain yang tidak terlalu jauh dari sana, Dewi duduk sendirian di ruang makan. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Di atas meja, piring kotor menumpuk karena ia tidak sanggup membereskan semuanya sejak pagi. Sudah 3 hari sejak pemakaman Ratna, tapi rumahnya terasa makin sunyi. Tak ada suara Bayu, tak ada canda, hanya sepi yang membuat dadanya berat. Sejak adiknya meninggal, Dewi tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia memikirkan wajah Ratna saat terakhir kali dilihat di rumah sakit. Ada rasa bersalah yang menghantui, karena ia merasa tidak menjaga adiknya dengan baik. Ia masih ingat Ratna sering datang curhat tentang seseorang yang terus mengganggunya. Tapi Dewi hanya menanggapinya dengan nasihat singkat, dan tidak menaruh curiga apapun. Kini semuanya sudah terlambat. Bayu, suaminya, tampak tidak peduli. Ia jarang pulang tepat waktu, dan kalaupun pulang, wajahnya selalu lelah dan kesal. Tidak ada kata penghiburan, hanya marah yang datang tanpa alasan. Dewi sering menunggu di ruang tamu sampai larut malam, hanya untuk mendengar langkah kaki suaminya di halaman. Tapi yang datang justru suara motor orang lewat di jalan depan rumah. Malam itu, udara terasa lembab. Hujan belum reda sejak sore,
hanya menyisakan gerimis yang jatuh pelan di atap seng. Dewi berdiri di dapur, mencuci piring dengan gerakan lambat. Air keran mengalir tanpa suara, selain cipratan kecil di wastafel. Di luar jendela, halaman belakang tampak gelap, hanya diterangi sedikit cahaya dari lampu belakang rumah yang mulai redup. Tiba-tiba, hidungnya mencium sesuatu yang aneh. Bau anyir yang tajam bercampur wangi melati memenuhi udara. Ia berhenti menggosok piring dan menatap keluar. Tidak ada apapun, tapi bau itu semakin kuat, seperti berasal dari tanah basah di bawah pohon mangga. Dewi menelan ludah dan mematikan keran. Bau apa ini? Gumamnya pelan. Ia melangkah ke jendela dan membuka sedikit tirai. Di halaman yang basah, hanya tampak rumput dan bayangan pohon yang bergerak tertiup angin. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi bau anyir itu justru semakin menusuk hidungnya. Beberapa detik kemudian, terdengar suara ketukan pelan di kaca jendela, lambat dan berirama tok tok tok. Dewi, ia mencoba menenangkan diri, berpikir itu mungkin ranting pohon yang tertiup angin, tapi bunyinya terlalu teratur. Ia menatap kaca dengan jantung berdegup keras. Ketukan itu berhenti. Sunyi, ia menghela napas panjang, mencoba menjauh. Namun saat baru berbalik, suara itu terdengar lagi, lebih pelan tapi berulang. Tok, tok, tok. Dewi memutar badan cepat dan mendekat ke jendela. Tidak ada apapun, hanya pantulan wajahnya sendiri di kaca yang tampak pucat dan ketakutan. Ia menutup tirai dan mundur perlahan. Tubuhnya gemetar, tapi ia tidak berani berteriak. Beberapa menit kemudian, terdengar suara motor dari depan rumah. Bayu. Dewi buru-buru keluar dari dapur dan menuju ruang tamu. Begitu pintu terbuka, Bayu masuk dengan wajah lelah dan pakaian basah karena hujan. Ia meletakkan helm di meja dan menatap Dewi sekilas. "Kamu kenapa berdiri di situ?" tanyanya datar. Dewi menelan ludah. "Aku tadi dengar suara di belakang, Bay. Ada yang ngetok kaca." Bayu menghela napas keras. "Dewi, tolong jangan mulai lagi. Kamu itu sudah terlalu terbawa pikiran. Sudah kubilang, jangan terus bahas kematian Ratna. Tapi aku benar-benar dengar tadi." "Cukup," Bayu membentak. "Kamu mau orang kampung bilang kamu gila? Semua sudah berlalu. Ratna mati karena kecelakaan, bukan karena hal aneh." Dewi diam, matanya berkaca-kaca. Bayu berjalan ke kamar tanpa menoleh lagi. Suara langkahnya terdengar berat, lalu pintu kamar tertutup keras. Dewi berdiri di ruang tamu sambil menatap lantai. Rasa sepi dan takut bercampur jadi satu. Ia menutup matanya, mencoba mengatur napas, tapi bau melati samar masih tercium. Jam menunjukkan hampir pukul 10 malam. Angin dari jendela membuat tirai ruang tamu berkibar pelan. Dewi duduk di sofa dengan tubuh lemas. Ia mencoba menyalakan televisi untuk mengalihkan pikiran, tapi layar hanya menampilkan gambar bersemut karena gangguan sinyal. Akhirnya, ia mematikan dan duduk diam. Beberapa menit berlalu tanpa suara, namun telinganya menangkap bunyi samar dari halaman belakang, seperti langkah pelan di atas rumput basah. Ia menoleh ke arah dapur, merasa jantungnya mulai berdebar lagi. Ia menatap lama ke arah pintu belakang yang sedikit terbuka karena angin. Dewi berdiri perlahan dan berjalan mendekat. Setiap langkah terasa berat. Ketika sampai di ambang pintu, ia melihat sesuatu di bawah pohon mangga. Sosok putih berdiri kaku menghadap rumah. Jaraknya tidak jauh. Kain putihnya kotor dan basah, menempel di tubuh yang tampak dingin. Dewi menutup mulutnya, menahan jerit. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menatapnya dengan wajah yang sulit dikenali. Lampu belakang rumah berkedip pelan, membuat sosok itu tampak muncul dan hilang bergantian dengan cahaya. "Bayu," suara Dewi hampir tidak terdengar. Ia mundur setapak. "Bayu, sini cepat." Dari dalam kamar, suara berat Bayu terdengar kesal. "Apa lagi sih, Dewi?" Dewi tidak menjawab, hanya menatap ke arah halaman dengan tubuh gemetar. Saat Bayu keluar dengan wajah marah dan langkah terburu, sosok putih itu sudah hilang. Yang tersisa hanya bau melati yang kuat sekali dan jejak basah di tanah. "Mana hantunya?" Bayu berteriak. "Aku tadi lihat sendiri, di bawah pohon." Dewi menunjuk ke arah halaman. Suaranya gemetar. "Bayu, kamu capek kali. Sudah, tidur. Jangan bikin malu."
Aku kerja seharian. Ia masuk lagi ke kamar sambil membanting pintu. Dewi tetap berdiri di ambang pintu dapur, menatap pekarangan yang kini kembali sunyi. Hujan sudah berhenti. Bulan muncul di balik awan. Sinarnya membuat tanah basah berkilat samar. Ia melangkah keluar perlahan, memastikan tak ada siapapun di sana. Tapi ketika menunduk, ia melihat tanah di dekat pohon mangga terinjak dalam. Seperti ada seseorang yang berdiri lama di tempat itu. Ia menatap bekas pijakan itu dengan dada berdebar, lalu mundur masuk ke rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Dewi duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Bayu di dalam kamar sudah diam, mungkin tidur, tapi Dewi tidak bisa memejamkan mata. Pikirannya terus berputar. Bau melati itu belum hilang. Kadang samar, kadang kuat, seolah menempel di hidungnya. Jam dinding menunjukkan hampir tengah malam. Ia berdiri perlahan dan berjalan menuju kamar. Lampu ruang tamu masih menyala, tapi cahaya yang redup membuat bayangannya sendiri terlihat panjang di lantai. Saat membuka pintu kamar, udara di dalam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Bayu tidur dengan posisi membelakangi. Wajahnya tersembunyi di balik bantal. Dewi menarik selimut dan berbaring perlahan di sebelahnya, mencoba memejamkan mata walau pikirannya masih penuh. Namun rasa kantuk tak kunjung datang. Matanya terus terbuka menatap lenggit-lenggit kamar yang samar karena cahaya lampu kecil di meja. Ruangan itu hening, hanya terdengar suara hujan tipis di luar dan detak jam dari ruang tamu. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri, sampai akhirnya kelopak matanya mulai berat. Entah sudah berapa lama ia tertidur ketika suara aneh membuatnya terbangun. Suara itu pelan tapi jelas, seperti kain diseret di lantai. Dewi membuka mata perlahan. Matanya butuh waktu untuk menyesuaikan cahaya. Ruangan masih sama, tapi udara terasa lebih dingin dan lembab. Ia menoleh ke kanan. Bayu masih tertidur. Namun saat matanya mengarah ke sudut kamar, jantungnya berhenti sejenak. Di sana, di antara lemari dan jendela, berdiri sosok putih kaku menghadap tembok. Kain kafannya kusut dan kotor, tidak bergerak, tapi keberadaannya terasa nyata. Dewi menahan napas. Tubuh Niakoku, matanya membulat lebar. Ia mencoba memanggil Bayu dengan suara pelan, tapi yang keluar hanya bisikan lirih. Suaranya tertahan di tenggorokan, seolah sesuatu menekan dadanya kuat-kuat. Ia menggerakkan tangannya untuk menyentuh bahu Bayu, tapi tubuhnya tak bisa bergerak sama sekali. Pocong itu mulai perlahan memutar kepala ke arah Dewi. Gerakannya lambat, tapi setiap detiknya membuat bulu kuduk Dewi berdiri. Ketika wajah itu terlihat, Dewi hampir kehilangan napas. Wajahnya hancur, matanya berlubang hitam, dan bibirnya robek sampai ke pipi. Cairan hitam menetes dari rahangnya, jatuh ke lantai dan lenyap. Mata itu menatap langsung ke arah Dewi, kosong tanpa cahaya. Dalam pandangan itu ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, antara marah dan sedih. Dewi ingin menjerit, tapi suaranya belum keluar. Tubuhnya hanya bisa gemetar. Tiba-tiba udara di kamar berubah semakin dingin. Lampu meja berkedip pelan beberapa kali, lalu mati. Kegelapan menelan seluruh ruangan. Dewi mendengar napas berat di dekatnya, tapi bukan napas Bayu. Napas itu kasar dan berjarak sangat dekat, seperti dari ujung ranjang. Dewi memaksa tubuhnya bergerak. Sekuat tenaga ia menarik tangannya ke arah Bayu, lalu berteriak sekencang mungkin. Bayu, suaranya pecah, dan tubuhnya langsung bisa bergerak lagi. Ia mengguncang bahu suaminya dengan panik. Bayu terbangun kaget. "Kenapa kamu teriak-teriak tengah malam begini?" katanya sambil mengusap wajahnya. Di sana, Bayu, di pojok kamar. Dewi menunjuk ke arah sudut. Napasnya memburu. Bayu menatap ke arah yang ditunjuk. Ruangan itu gelap, hanya siluet lemari yang terlihat sama. Ia bangun, menyalakan lampu, lalu berjalan ke sudut kamar. "Mana hantunya?" katanya dengan nada sinis. Tidak ada apapun, hanya lantai dingin dan tembok yang lembab. Bayu berbalik dengan wajah kesal. "Dewi, kamu mimpi. Sudah berapa kali aku bilang, jangan terlalu banyak mikir aneh-aneh." "Aku nggak mimpi, Bayu. Aku lihat sendiri." Wajahnya kukep. Bayu membentak. Suaranya keras sampai membuat Dewi terdiam. "Kamu itu lagi stres. Sudah seminggu ini kamu ngigau terus. Aku capek dengarnya." Dewi, air matanya mengalir tanpa suara.
Bayu mendekat dan menarik tangannya kasar. Kalau kamu masih begini terus, aku bisa pergi dari rumah ini. Kamu ngerti? Tapi aku takut, Bayu. Takut apaan? Bayangan sendiri. Bayu melepas genggamannya dan berjalan ke jendela. Membuka tirai. Nih lihat, nggak ada apa-apa, katanya. Keras. Angin malam masuk membuat tirai terangkat. Di luar hanya terlihat halaman yang gelap dan pohon mangga berdiri diam. Dewi menatap Bayu tanpa bicara. Rasa sakit dan kecewa bercampur di dadanya. Ia tahu suaminya tidak akan pernah percaya. Ia menunduk, menarik selimut, dan berbaring lagi sambil menutup wajah. Tapi setiap kali memejamkan mata, bayangan pocong itu muncul lagi di kepalanya. Lengkap dengan mata hitam dan wajah rusak yang menatap tanpa ekspresi. Bayu duduk di tepi ranjang, menatap ponselnya. Ia mengetik sesuatu dengan cepat, lalu menatap layar lama, sebelum menghapus dan menulis ulang. Tangan kirinya gemetar sedikit. Dewi tidak memperhatikan, karena wajahnya masih tertutup selimut. Bayu akhirnya mengirim pesan singkat ke seseorang, lalu mematikan layar, dan meletakkan ponsel di meja. Wajahnya tegang dan pucat. Ia menghela napas berat, lalu berbaring membelakangi Dewi. Tatapannya kosong ke arah dinding. Dalam hati, ia memaki ketakutan yang mulai muncul tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Ia memejamkan mata, tapi bayangan wajah Ratna muncul begitu saja di pikirannya. Ia membalik badan cepat, mencoba memeluk Dewi untuk menenangkan diri. Tapi perempuan itu sudah menggigil di bawah selimut. Hening kembali menguasai kamar. Hanya suara hujan di luar yang terdengar pelan. Bayu memejamkan mata, berpura-pura tidur, tapi tangannya tidak bisa diam. Ia menggenggam ujung selimut erat-erat. Nafasnya pendek dan berat. Di ujung matanya, ia melihat bayangan samar di cermin lemari, seolah ada seseorang berdiri di belakang mereka. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Beberapa detik kemudian, suara kecil terdengar dari lantai di sebelah ranjang. Seperti bunyi tetesan air, tapi berat dan lambat. Bayu menendok, menatap ke bawah tempat tidur. Kosong. Ia menghela napas pelan, menegakkan badan, dan menarik selimut sampai ke dada. Dewi masih memejamkan mata, tapi tubuhnya gemetar halus. Dalam pikirannya, wajah pocong Ratna itu terus muncul berulang-ulang. Ia mencoba menahan tangis agar Bayu tidak mendengar, tapi rasa takut itu tidak bisa hilang, seperti bayangan yang menempel di pikirannya. Beberapa menit berlalu, ruangan benar-benar tenang. Hanya suara jam dinding dari ruang tamu yang mengisi keheningan. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu terasa berbeda. Udara kamar tidak lagi seperti biasa. Terlalu dingin, terlalu sunyi. Dewi membuka mata perlahan. Dalam hening itu, suara jam di ruang tamu berdetak pelan, seolah menandai waktu yang tak pernah berhenti, meski ketakutan sedang menggantung di udara. Sementara, di tempat lain, seorang pria bernama Joko duduk sendirian di kamar kontrakannya yang sempit. Bangunannya berdinding kayu dengan cat pudar yang mulai terkelupas di beberapa bagian. Di meja Castle, ada gelas kopi yang sudah dingin dan rokok yang hanya tersisa puntung. Joko duduk di atas kasur tipis, dengan tubuh bersandar ke dinding. Matanya menatap kosong ke arah jendela yang tertutup tirai lusuh. Ia baru saja pulang dari bekerja di bengkel, dan tidak sempat makan malam. Pikirannya tidak tenang sejak siang, karena mendengar kabar tentang Ratna dari pesan yang dikirim Fajar. Ia berusaha tidak memikirkannya, tapi setiap kali mencoba tidur, bayangan wajah gadis itu muncul lagi. Wajah yang dulu sempat memohon agar dilepaskan. Wajah yang kini tak akan pernah bicara lagi. Angin malam berembus dari celah jendela, membuat tirai bergoyang pelan. Joko mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Sudah, semua sudah berlalu, gumamnya pelan. Namun suaranya sendiri terdengar ragu. Ia tahu dalam hatinya, sesuatu belum selesai. Tiba-tiba udara di kamar berubah dingin. Bukan dingin biasa, tapi seperti ada embun yang menempel di kulit dan menusuk tulang. Ia menatap ke arah kipas angin di langit-langit yang tidak menyala. Tidak ada alasan ruangan bisa sedingin itu. Napasnya mulai terlihat samar di udara, menandakan suhu turun drastis. Kenapa jadi begini? Ucapnya pelan. Ia berdiri dan memeriksa saklar kipas, tapi semuanya mati. Lampu kamar tiba-tiba berkedip pelan, lalu menyala lagi. Hatinya
mulai tidak enak. Ia menatap sekeliling, tapi tidak ada apapun yang berubah, selain udara yang semakin dingin. Beberapa detik kemudian, lampu kembali berkedip lebih cepat. Kedipan itu terus berulang sampai akhirnya padam total. Kamar tenggelam dalam gelap. Joko spontan meraih ponselnya di meja untuk menyalakan senter. Tapi sebelum sempat menekan tombol, terdengar suara keras dari ruang tamu. Seperti sesuatu yang berat melompat ke lantai kayu. Bunyi itu membuat jantungnya berdetak kencang. Ia menatap ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka. Tapi dari celah itu hanya tampak gelap. Siapa di luar? Suaranya serak. Tidak ada jawaban. Suara itu terdengar lagi. Lompat. Lompat. Pelan. Tapi berat. Jaraknya makin dekat ke arah kamarnya. Setiap kali benda itu mendarat, lantai berderit. Keringat dingin mulai membasahi leher Joko. Ia menyalakan senter ponsel, tapi cahayanya bergetar karena tangannya gemetar. "Fajar, Gilang, kalian ngapain malam-malam kesini?" teriaknya mencoba meyakinkan diri. Namun, tak ada balasan. Yang terdengar hanya bunyi loncatan yang kini berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Joko menelan ludah. Ia mencoba menelepon Fajar, tapi sinyal hilang. Layar ponselnya menunjukkan tulisan tanpa jaringan. Saat itu pula, bau menyengat tiba-tiba memenuhi ruangan. Campuran antara bangkai busuk dan tanah basah. Ia menutup hidung, tapi bau itu semakin pekat, seolah keluar dari celah pintu. "Ya Tuhan," bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Ia mundur perlahan, tapi pandangannya tidak lepas dari pintu. Dari luar, terdengar suara engsel berderit. Pintu kamar bergerak perlahan terbuka sendiri. Cahaya senter dari ponselnya menyorot celah pintu, dan di sana terlihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Kain putih kotor muncul perlahan dari kegelapan. Ujungnya basah dan meninggalkan jejak lumpur di lantai kayu. Sosok itu masuk sambil melompat pelan. Setiap gerakannya menimbulkan suara berat seperti karung basah yang dijatuhkan. Kain kafannya menempel di tubuh yang membusuk. Dari wajahnya yang tertutup sebagian, Joko bisa melihat kulit mengelupas dan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. "Ratna," suaranya keluar hampir tanpa sadar. Ia mundur ke pojok kamar, menabrak kasur. Pocong itu berhenti di tengah ruangan, menatapnya lama dengan kepala sedikit miring. Dari tubuhnya keluar suara pelan, seperti napas panjang bercampur erangan. Joko mencoba bicara lagi, tapi tenggorokannya kering. Aku nggak sengaja." Waktu itu suaranya gemetar, tapi sosok itu tidak bereaksi, hanya mendekat selangkah demi selangkah. Lampu di langit-langit tiba-tiba menyala redup, menyorot tubuh pocong itu dengan jelas. Kain kafan di bagian lehernya bergerak pelan, seperti hidup. Dalam hitungan detik, kain itu memanjang sendiri, menjulur ke arah Joko seperti tali yang dilempar. Joko berteriak dan berusaha menghindar, tapi tali kafan itu melilit lehernya dengan kuat. Tubuhnya tertarik ke atas tanpa sempat melawan. Kakinya menendang udara, tangannya berusaha melepaskan lilitan yang semakin kencang. Napasnya tersengal, matanya melotot. "Aku, tolong, aku!" Suaranya parau tertahan di tenggorokan. Kain itu menarik lebih kuat. Bunyi tulang berderak pelan terdengar. Wajahnya memerah, lalu membiru. Ia menatap ke arah sosok pocong di bawahnya yang kini berdiri diam menatapnya dengan kepala sedikit mendongak. Dalam beberapa detik, perlawanan Joko berhenti. Tubuhnya menggantung di langit-langit, lehernya patah, matanya masih terbuka, menatap kosong ke arah pintu. Pocong itu diam, lalu perlahan mundur beberapa langkah. Dari ujung kafannya menetes cairan gelap yang jatuh satu persatu ke lantai. Lampu kembali berkedip. Sosok itu menghilang perlahan, seperti kabut yang ditelan gelap. Ponsel Joko jatuh di lantai. Layarnya retak. Senter masih menyala menyorot ke arah tubuhnya yang tergantung. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Angin berembus masuk lewat celah jendela, menggerakkan tirai lusuh itu pelan-pelan. Bau busuk tetap menggantung di udara. Tikus-tikus kecil berlari di bawah lemari, tapi segera pergi begitu mencium sesuatu yang asing. Di luar Rama, suasana sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan air hujan menetes dari atap seng ke tanah. Tak ada satupun tetangga yang sadar bahwa di dalam rumah itu seseorang sudah mati dengan mata terbuka lebar.
Ponsel di lantai bergetar pelan. Layar menyala menampilkan panggilan masuk dari Fajar, tapi tak ada yang menjawab. Getaran berhenti, menyisakan sunyi yang panjang. Tubuh Joko yang tergantung di lenggit-lenggit bergoyang pelan tertiup angin dari jendela. Setetes darah jatuh lagi ke lantai, meninggalkan noda kecil berwarna hitam pekat di kayu yang sudah lapuk. Beberapa jam kemudian, di sisi lain kota, Fajar duduk gelisah di sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Tempat itu sepi, hanya ada suara kipas angin tua di lenggit-langget dan pelayan yang sibuk mengelap meja. Di depannya, secangkir kopi hitam sudah dingin. Gilang duduk di seberang, wajahnya pucat dan pandangannya kosong. "Kamu yakin Joko mati?" tanya Gilang pelan. Suaranya serak. "Aku sendiri yang dengar dari tetangga kontrakannya," jawab Fajar. "Katanya gantung diri. Tapi polisi bilang aneh, lehernya patah, bukan karena tali biasa." Gilang memegangi kepalanya. Kita harus ngomong sama Bayu. Aku nggak tenang." Fajar menatap keluar jendela, melihat hujan rintik mulai turun. "Aku udah suruh dia ke sini. Dia mesti tanggung jawab." Beberapa menit kemudian, suara langkah tergesa terdengar di lantai kafe. Bayu datang dengan wajah kesal. Jaketnya basah, rambutnya berantakan. Ia langsung duduk tanpa salam. "Ngapain manggil-manggil malam-malam begini?" Suaranya berat. Fajar menatapnya tajam. "Kita mesti ngomong baik tentang Joko, tentang semuanya." Bayu mendeng. "Ngapain dibahas lagi? Udah lewat. Gimana? Teman kita mati, Bayu," bentuk Gilang. Membuat pelayan di pojok menoleh sebentar lalu pergi ke dapur. Suasana di meja itu berubah tegang. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Fajar mencondongkan tubuh ke depan. "Kamu yang mulai semuanya. Kamu yang bawa kita ke rumah kosong itu. Sekarang satu-satu mati. Kamu pikir ini kebetulan?" Bayu menatapnya dingin. "Jangan ngomong ngawur. Kalau kamu takut, itu urusan kamu. Aku nggak ada hubungannya." Fajar menggebrak meja. Kopi di gelas hampir tumpah. "Jangan pura-pura nggak tahu. Waktu itu kamu yang suruh kita bawa Ratna ke sana. Kamu bilang cuma mau nakut-nakutin, tapi kamu malah ngerusak dia." Gilang menunduk, tangannya gemetar memegang sendok. "Aku masih ingat, Bay. Waktu itu dia nangis minta dilep, tapi kamu..." Suaranya pelan nyaris hilang. Bayu membuang muka. "Udah ku bilang dia yang mulai. Dia hina. Katanya aku tukang bohong. Laki-laki gak berguna. Aku cuma mau kasih pelajaran." "Pelajaran apa, Bay?" Fajar menatapnya tajam. "Kamu pukul dia sampai pingsan. Kamu ikat dia di kursi. Itu bukan pelajaran. Itu pembunuhan." Bayu terdiam sesaat. Matanya menatap kosong ke arah cangkir kopi. Rahangnya menegang. Suasana makin sunyi. Kafe itu terasa sesak. Gilang menggigit bibir menahan tangis. "Aku salah. Aku pegang tangannya waktu dia berontak. Aku kira cuman mau ditakut-takutin. Aku bodoh." Fajar menepuk bahunya, tapi matanya tetap ke arah Bayu. "Kami semua salah, tapi kamu paling tahu batasnya sudah kelewatan. Ratna mati di tanganmu." Bayu mendongak, wajahnya mulai merah. "Kalian juga ada di sana. Jangan pura-pura suci. Kalau bukan kamu yang mulai, kami gak bakal ikut. Kamu yang bujuk kami, kamu yang bawa mobil, kamu yang..." "Diam!" Bayu membentak keras. Suaranya menggema di ruangan kecil itu. Beberapa pengunjung menoleh, tapi segera kembali diam. Bayu menandok, menekan kepalanya dengan kedua tangan. Aku cuma gak tahan lihat dia jalan sama Yanto. Tiap hari antar jemput, mesra di depan orang. Aku yang pertama suka sama dia, tapi dia malah pilih tukang ojek kampung itu." Napasnya berat. "Aku gak rencana bunuh dia, tapi waktu dia lawan, aku hilang kendali." Fajar menatapnya lama. "Jadi kamu akui?" Bayu tidak menjawab, hanya memejamkan mata. Gilang mulai menangis pelan. Bahunya bergetar. Hujan di luar turun makin deras. Suara tetesannya memukul atap seng kafe berulang-ulang. "Sekarang mau kamu apa?" tanya Bayu datar. "Kita lapor polisi," jawab Fajar. "Aku nggak mau nunggu giliran." Bayu menatapnya dengan tajam. Wajahnya berubah dingin. "Kamu berani? Kamu kira aku bakal diam? Kamu pikir bisa sembunyi terus?" Bayu berdiri, mendorong kursinya keras hingga bergeser ke belakang. "Kalau salah satu dari kalian buka mulut,
Aku sendiri yang datang ke rumah kalian malam-malam. Gilang langsung menunduk ketakutan. Fajar berdiri juga, tapi suaranya menurun. Kamu udah gila, Bay. Lebih baik gila daripada masuk penjara. Mereka saling menatap lama. Tak ada yang bicara. Udara di dalam kafe mendadak berat, seolah ikut menekan dada mereka. Pelayan muncul dari dapur membawa gelas kosong. Tapi melihat ketegangan itu, ia memutuskan mundur lagi tanpa bicara. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Bayu akhirnya mengambil jaketnya, memakainya cepat, lalu berjalan ke arah pintu. Ingat kata-kataku, tatap meluk, kita nggak pernah ketemu malam ini. Ia keluar, membanting pintu hingga bel di atasnya berdering nyaring. Fajar dan Gilang tetap duduk. Hujan di luar semakin deras, membuat kaca jendela berembun. Fajar menarik napas panjang. Aku nggak sanggup, Lan. Aku tiap malam mimpi Ratna datang, mukanya penuh darah. Dia manggil aku. Gilang memegangi kepalanya. Aku kadang dengar suara di kamar, kayak ada yang nyebut namaku pelan. Mereka berdua diam lagi. Tak ada kata yang bisa menghapus rasa takut yang sudah terlanjur tumbuh. Fajar menatap kopi di mejanya yang sudah dingin, lalu memejamkan mata. Kamu sadar kan? Ini belum selesai. Gilang mengangguk lemah. Aku tahu. Di luar, Bayu berjalan cepat melewati trotoar basah. Air hujan menetes dari atap ruko dan mengenai bahunya. Ia menyalakan rokok dengan tangan gemetar. Dalam pantulan kaca jendela toko, wajahnya terlihat pucat dan matanya merah. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi dadanya tetap berdebar keras. Bayu melangkah menuju motornya yang terparkir di ujung jalan. Di sepanjang trotoar hanya ada dirinya, hujan, dan suara petir jauh di langit. Sesekali ia menoleh ke belakang, merasa seperti ada yang mengikutinya. Tapi jalan itu kosong. Ia menyalakan motor, namun mesin tidak langsung hidup. 2 kali mencoba baru menyala. Ia menatap kaca spion dan berhenti sejenak. Ada bayangan samar di belakang, seperti seseorang berdiri di tengah hujan. Tapi ketika ia menoleh langsung, tidak ada siapapun. Ia menatap lagi ke spion. Kosong. Bayu menarik gas dan melaju cepat. Sementara itu di dalam kafe, Fajar dan Gilang masih duduk diam. Keduanya tak bicara lagi. Hujan turun makin deras, memantulkan cahaya lampu jalan di aspal yang basah. Di meja, kopi dingin masih tersisa separuh. Fajar akhirnya menarik napas panjang. Kita pulang, Lang. Aku nggak kuat di sini lama-lama, katanya pelan. Gilang mengangguk tanpa suara. Mereka meninggalkan uang di meja, lalu keluar dari kafe dengan langkah berat. Di luar, udara malam terasa menusuk kulit. Jalanan sepi, hanya ada suara air yang menetes dari atap ruko. Motor Gilang terparkir di depan, basah oleh sisa hujan. Ia menyalakan mesin, lalu menatap Fajar. Kamu nginep di rumahku aja ya? Aku nggak mau sendiri malam ini. Fajar langsung mengangguk. Aku juga takut sendirian. Mereka berboncengan tanpa banyak bicara. Jalanan menuju rumah Gilang hanya diterangi lampu kuning di pinggir jalan. Di kiri kanan, kebun pisang dan semak liar membuat suasana terasa makin sunyi. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah. Setelah sampai di rumah, mereka masuk dengan cepat. Rumah itu sederhana, berdinding semen kasar dengan 2 kamar dan dapur kecil di belakang. Gilang menutup pintu rapat-rapat, lalu duduk di kursi ruang tamu sambil menyalakan rokok. Fajar mengambil air minum dari kulkas dan duduk di depannya. Bayu udah gila, ucap Fajar pelan. Gilang menatap lantai. Aku tahu, tapi ngomong ke siapa? Polisi juga pasti curiga kita. Mereka diam cukup lama. Hanya terdengar bunyi detik jam dinding dan hujan yang mulai reda. Sekitar 1 jam kemudian, perut mereka mulai terasa lapar. Fajar membuka lemari dapur, tapi hanya menemukan mie instan habis dan beras tinggal sedikit. Gak ada apa-apa. Kita beli aja keluar, katanya. Gilang menatap jam di dinding. Udah lewat tengah malam. Ya paling cuma 15 menit ke warung depan. Cepat aja, jawab Fajar. Gilang akhirnya setuju. Ia mematikan rokok dan mengambil jaket. Motor dinyalakan lagi. Mereka berdua berboncengan keluar dari halaman rumah yang sepi. Jalanan basah dan dingin. Udara malam begitu sunyi sampai suara mesin motor terdengar jelas memantul dari dinding. Rumah-rumah sekitar
Beberapa menit pertama perjalanan terasa biasa. Fajar menatap kanan kiri, melihat kabut tipis mulai turun dari arah sawah. Gilang fokus ke jalan. Lampu motor mereka menyorot aspal yang licin. Tidak ada kendaraan lain yang melintas. Namun semakin jauh dari pemukiman, suasana menjadi aneh. Motor terasa sedikit berat. Awalnya Gilang mengira karena jalanan menanjak, tapi setelah beberapa meter, tenaganya terasa makin berat, seperti menanggung beban tambahan. Ia menoleh sebentar ke belakang. "Fudge, kamu dengar suara aneh nggak?" Fajar menggeleng. "Nggak, tapi kok dingin banget ya." Angin yang menerpa wajah mereka terasa seperti es. Fajar memeluk punggung Gilang untuk menghangatkan diri. Tapi seketika tubuhnya menegang. Dari kaca spion kecil di kiri, ia melihat sesuatu. Sosok putih duduk di jok belakang, tepat di antara mereka. Kain kafannya kotor dan wajahnya menyeringai. Matanya kosong menatap ke depan. Fajar menjerit sekeras-kerasnya. "Lang, cepat berhenti, ada di belakang." Gilang terkejut, menoleh sedikit, dan matanya langsung membesar. Ia melihat dari spion yang sama, sosok itu benar-benar ada, duduk diam di tengah mereka. Tubuhnya terasa kaku, tangan disetang gemetar. "Pegang yang kuat," teriaknya panik. Ia memutar gas lebih dalam, berharap motor bisa melaju lebih cepat. Tapi beban di belakang justru makin berat. Suara rantai motor berderit keras, seperti menahan sesuatu yang terlalu berat. Fajar menangis ketakutan, menggenggam bahu Gilang erat-erat. "Aku nggak kuat, Lang. Dia ngelihat aku." Suaranya pecah, disertai tangis histeris. Gilang menoleh sekali lagi, dan langsung menjerit kecil. Sosok itu kini menunduk ke depan. Wajahnya hanya berjarak sejengkal dari lehernya. Bau busuk menyengat menusuk hidung. Dari sudut matanya, Gilang melihat mulut sosok itu bergerak pelan, seperti tersenyum. Tanpa sadar, tangannya terlepas dari setang. Motor oleng keras ke kanan. Mereka kehilangan keseimbangan. Dalam hitungan detik, motor melaju liar menabrak pembatas jalan. Benturan keras membuat tubuh mereka terpental ke aspal. Suara besi bergesekan memecah keheningan malam. Tubuh Gilang jatuh lebih dulu, membentur jalan dengan kepala terbentur kuat. Darah langsung mengalir deras dari pelipisnya. Ia tidak bergerak lagi. Fajar jatuh beberapa meter dari sana, tersungkur di tepi jalan dengan kaki patah dan napas tersengal. Motor tergeletak di antara mereka, roda masih berputar pelan. Hujan kembali turun rintik, asap tipis keluar dari knalpot yang patah. Fajar berusaha memanggil Gilang dengan suara lemah. "Lang, tolong aku." Tapi suaranya tenggelam dalam hujan. Udara sekitar tiba-tiba berubah dingin. Fajar menatap ke arah depan dengan pandangan kabur. Dari antara kabut tipis, muncul sosok putih melompat perlahan ke arahnya. Pocong Ratna mendekat dengan langkah berat namun pasti. Wajahnya rusak dan basah, matanya hitam pekat. Fajar mencoba merangkak mundur, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Tulangnya terasa remuk, napasnya tersengal. "Ampun, aku nggak mau mati." Suaranya parau hampir tak terdengar. Sosok itu berhenti tepat di depan Fajar. Dari lubang matanya keluar cairan hitam pekat. Ia menatap korban itu lama, lalu perlahan melompat ke atas tubuh Fajar. Kain kafannya menyentuh wajahnya yang penuh luka. Fajar menjerit sekali lagi sebelum dada kirinya diinjak dengan keras. Terdengar suara retak dari tulang rusuknya. Napasnya terputus seketika. Tubuh pocong itu tetap diam di atas Fajar selama beberapa detik, lalu melompat turun. Ia menatap dua tubuh di jalan yang sudah tak bernyawa, kemudian menghilang di tengah kabut hujan. Jalanan kembali sepi. Hanya suara hujan dan gemericik air di selokan. Lampu motor yang masih menyala memantulkan cahaya ke tubuh Gilang yang tergeletak di jalan. Darahnya mengalir perlahan di antara batu dan aspal basah. Beberapa menit kemudian, angin bertiup dari arah sawah. Kain kafan yang tersangkut di ranting dekat lokasi kecelakaan bergerak pelan. Dari kejauhan, terdengar lolongan anjing bersahutan. Tidak ada yang melihat kejadian itu ketika hujan berhenti, dan udara pagi membawa dingin yang tak biasa di Rawamalain. Dewi duduk di ruang tamu dengan wajah lelah. Televisi menyala menampilkan berita kecelakaan dua pemuda di jalan desa. Nama yang disebut membuat tubuhnya membeku, Fajar dan Gilang.
Tangannya langsung gemetar memegang gelas teh yang hampir tumpah. Ia tahu mereka adalah teman-teman Bayu. Bayu duduk di kursi seberang dengan tatapan kosong. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ketika Dewi menatapnya, ia mengalihkan pandangan. "Kamu nggak kaget?" tanya Dewi pelan. Bayu menjawab datar. "Udah takdir, orang mati kan bisa kapan aja." Nada suaminya terdengar dingin, tanpa sedikit pun rasa kehilangan. Dewi memandangi wajah itu lama, mencari tanda kesedihan yang tidak pernah muncul. Justru yang terlihat hanya gelisah yang berusaha disembunyikan. Hari berjalan lambat. Dewi mencoba beraktivitas seperti biasa, tapi pikirannya tak bisa lepas dari tatapan Bayu yang tampak berbeda. Malam harinya, ia duduk di tempat tidur dengan pandangan kosong. Bayu sudah tidur membelakangi, tapi tubuhnya bergerak gelisah. Nafasnya berat, seperti menahan sesuatu. Dewi menatap punggung itu lama, lalu berbisik dalam hati bahwa ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Rasa curiga membuat pikirannya tak tenang. Akhirnya keesokan sore ia memutuskan pergi ke rumah ayahnya, Pak Salim, untuk menenangkan diri. Rumah itu masih sama seperti dulu, sepi dan penuh kenangan. Di dinding ruang tamu masih tergantung foto Ratna tersenyum dalam bingkai kayu sederhana. Dewi memandangi foto itu lama. "Aku kangen, Nak," bisik Pak Salim dari belakang. Suaranya serak. Dewi menoleh dan berusaha tersenyum. "Aku boleh tidur di kamar Ratna malam ini ya?" Pak Salim mengangguk pelan. "Tidurlah di sana. Mungkin kamu butuh tenang." Malam datang cepat. Angin dari luar membuat dedaunan di halaman bergesekan. Dewi berbaring di kamar yang sudah lama tidak dihuni. Bau lembab bercampur wangi melati dari lemari lama masih sama seperti dulu. Ia menatap langit-langit kamar. Teringat masa kecilnya bersama Ratna. Dulu mereka sering tidur berdua di tempat ini, tertawa hingga larut malam. Kini kamar itu terasa dingin dan sunyi. Matanya perlahan tertutup. Dalam lelapnya, suasana tiba-tiba berubah. Ia merasa seperti berada di tempat lain, di tengah jalan malam dengan udara berat dan kabut pekat. Di depannya ada mobil hitam yang berhenti di pinggir jalan. Dari arah berlawanan, seorang gadis muda Ratna berlari ketakutan. Tangannya bergetar, matanya penuh air mata. Seseorang keluar dari mobil dan menarik lengan Ratna dengan kasar. Dewi ingin berteriak tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menyaksikan semuanya seperti penonton di balik kaca. Wajah lelaki itu perlahan terlihat jelas. "Bayu." Ia menyeret Ratna ke mobil dengan paksa, sementara dua orang lain di dalam mobil membantu menahan gadis itu. Suara teriakannya memecah keheningan malam. "Lepasin aku, Bayu." "Aku nggak mau ikut." Ratna meronta, tapi tamparan keras membuatnya jatuh. Bayu memegang rambut Ratna dan menyeretnya masuk ke dalam mobil. Dari kursi belakang, Gilang dan Fajar hanya terdiam. Wajah mereka tegang, tapi tidak berani menghentikan. Mobil itu melaju cepat meninggalkan jalan sepi. Dewi merasa dadanya sesak. Ia tak bisa menahan air mata yang mengalir. Adegan berganti cepat. Kini mereka sudah tiba di rumah kosong. Lampu di ruangan remang, dindingnya kotor dan berdebu. Bayu menarik Ratna ke tengah ruangan dan mengikat tangannya di kursi kayu. Ratna menangis ketakutan. "Aku cuma mau ngajarin kamu sopan, Ratna," kata Bayu dingin. "Bayu, aku mohon, jangan lakukan ini." Ratna memohon sambil menangis. Bayu hanya tertawa kecil. "Kamu pikir aku nggak sakit hati waktu kamu bilang aku cuma pengangguran? Sekarang kamu lihat, siapa yang punya kuasa?" Dewi ingin menjerit, tapi tubuhnya tetap kaku. Ia hanya bisa menatap saat Bayu menampar Ratna lagi. Fajar dan Gilang berdiri di sudut, wajah mereka pucat. Ketika Ratna mencoba menendang, Bayu menahan lehernya dan menatap penuh amarah. Semua terjadi begitu cepat. Ratna berteriak sekali lagi, lalu tubuhnya terjatuh tak bergerak. Bayu terpaku beberapa detik, lalu panik. "Sial, aku nggak maksud bunuh dia," katanya gemetar. Fajar dan Gilang mendekat. "Kita harus lapor polisi." "Diam," bentak Bayu. "Kalau kalian buka mulut, kalian juga habis." Suara mereka mulai kabur. Gambar di depan Dewi perlahan memudar seperti kabut yang ditiup angin. Ia terbangun dengan teriakan tertahan. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Napasnya berat, jantungnya berdetak cepat. Ia menatap sekeliling kamar yang gelap, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi.
namun semuanya terasa terlalu nyata. Bau kemenyan samar tercium di udara, sama seperti di rumah kosong yang ia lihat dalam mimpi. Ia memegang dada, merasakan degupan yang tak beraturan. Apa itu benar-benar terjadi? Bisiknya lirih. Pak Salim mengetuk pintu dari luar. Dewi, kamu nggak apa-apa? Tadi aku dengar kamu teriak. Nggak apa-apa. Ya, cuma mimpi buruk, jawabnya cepat. Kalau takut, tidur di ruang tengah aja. Nggak usah. Ya, aku di sini aja. Suara langkah ayahnya menjauh. Dewi duduk di tepi ranjang, menatap foto Ratna yang tergantung di dinding. Cahaya dari lampu lorong menembus celah pintu, menerangi sedikit bagian wajah di foto itu. Ia merasakan matanya panas, lalu menunduk dan menangis pelan. Semua yang dilihatnya di mimpi terlalu jelas. Suara Bayu, wajah Ratna, bahkan rumah kosong itu seperti nyata. Ia tahu, itu bukan sekadar bunga tidur. Mimpi itu terasa seperti peringatan, namun bagaimana ia bisa membuktikan? Dewi menghapus air matanya, mencoba berpikir jernih. Tapi semakin dipikir, semakin hatinya hancur. Rasa sayang yang dulu ada untuk Bayu kini berganti dengan jijik dan benci. Ia menatap keluar jendela yang terbuka sedikit. Angin malam masuk membawa hawa dingin dan bau tanah basah. "Kenapa kamu tega, Bayu?" ucapnya pelan. Suaranya tenggelam oleh hembusan angin. Ia berbaring lagi, tapi tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah Ratna yang menangis itu muncul lagi. Tubuhnya menggigil, matanya memandangi lenggit-lenggit kamar dengan pandangan kosong. Hujan turun pelan di luar. Bayangan tentang pembunuhan itu terus datang berulang-ulang di kepalanya, seolah mengingatkannya pada sesuatu yang belum selesai. Pagi datang tanpa ia sadari. Cahaya abu-abu menembus jendela kamar, membawa hawa lembab dari luar. Dewi duduk di tepi ranjang sambil menatap foto Ratna di dinding. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia mengusapnya cepat, lalu berdiri dan keluar kamar. Di ruang tengah, Pak Salim sudah duduk di kursi rotan, menatap ke arah pintu dengan pandangan kosong. "Ya," panggil Dewi pelan. Pak Salim menoleh perlahan. "Kamu nggak tidur semalaman?" Dewi hanya menggeleng. Ia berjalan mendekat, duduk di kursi seberang. Suasana hening beberapa saat. Hanya suara hujan yang masih terdengar dari luar jendela. "Aku mau ngomong sesuatu," ucap Dewi akhirnya. Pak Salim menatap anaknya dengan pandangan tenang, tapi berat. "Tentang apa?" Dewi menelan ludah. "Tentang Ratna, tentang mimpi yang aku lihat." Pak Salim mengangkat alis sedikit. "Mimpi?" Iya. Tapi rasanya bukan mimpi. Aku lihat semuanya. Bayu, dia yang bunuh Ratna." Pak Salim terdiam lama. Wajahnya tidak menunjukkan kaget, hanya kaku dan dingin. Dewi menatapnya bingung. "Kamu nggak heran?" "Ya." Pak Salim menghela napas panjang. "Kadang kebenaran datang bukan dari mimpi, tapi dari hal yang sudah kita tahu, tapi pura-pura kita tutupi." Dewi menatapnya tajam. "Maksudnya?" Pak Salim berdiri, berjalan perlahan ke arah jendela. "Kamu ingat waktu pemakaman Ratna? Waktu semua orang protes karena aku nggak mau buka tali pocongnya?" "Iya, aku ingat." Pak Salim membalikkan badan, menatap Dewi lurus. "Itu bukan tanpa alasan. Aku tahu anakku nggak mati wajar. Aku tahu ada yang membuatnya menderita. Tapi nggak ada bukti, nggak ada keadilan. Polisi malah nangkep orang yang salah. Maka aku ambil jalan sendiri." Dewi mengerutkan kening. "Jalan sendiri? Maksudnya apa?" "Maksudnya apa?" Pak Salim kembali duduk, suaranya berat. "Aku nggak buka tali pocong Ratna. Malam itu, setelah orang-orang pulang, aku balik ke makamnya. Aku teteskan darah ayam cemani di simpul kafan kepala. Itu syarat supaya arwahnya bisa kembali mencari yang berhutang nyawa." Dewi menatap ayahnya tak percaya. Kamu sengaja, ya? Kamu sengaja biarin Ratna nggak tenang?" Pak Salim menunduk sebentar, lalu menatap lagi dengan mata merah. "Aku cuma mau keadilan, Dewi. Hukum manusia nggak adil. Kalau aku biarkan, dia mati sia-sia. Sekarang biar arwahnya sendiri yang cari kebenaran." Dewi berdiri mendadak. "Ya, itu salah. Kamu bikin dia menderita. Kamu pikir arwah Ratna tenang dengan cara itu? Tenang waktu dia dikubur hidup-hidup? Apa dia tenang?" Suara Pak Salim meninggi. "Aku, bapaknya. Aku yang lihat anakku mati dengan luka-luka, tapi nggak ada yang peduli. Kamu pikir aku bisa duduk diam?"
Dewi menahan air mata. Tapi itu bukan caranya. Kamu malah bikin dia terjebak di antara dunia orang mati dan hidup. Dia tersiksa. Ya, Pak Salim memalingkan wajah. Suaranya mulai bergetar. Aku tahu, tapi apa kamu tahu rasanya kehilangan anakmu dengan cara yang hina? Polisi cuma bilang kecelakaan. Mereka nggak pernah dengar cerita dari kita. Aku cuma pengen dia dapat balasan. Suasana menjadi berat. Hujan di luar makin deras. Angin meniup tirai hingga bergoyang pelan. Dewi duduk kembali. Wajahnya pucat dan matanya merah. Yanto nggak bersalah, ya. Dia dipenjara karena fitnah. Bayu yang ngerjain semuanya. Pak Salim mengangguk pelan. Karena itu aku biarkan tali itu tetap di leher Ratna. Aku biarkan dia mencari sendiri yang bersalah. Dewi menatap ayahnya lama. Kamu sadar kan? Itu artinya kamu mendoakan anakmu sendiri jadi pembunuh. Pak Salim menunduk. Suaranya lirih. Kalau itu satu-satunya cara, aku terima dosanya. Dewi menutup wajah dengan kedua tangan. Ia tidak tahu harus marah atau kasihan. Suara petir terdengar jauh, disusul angin yang meniup deras ke jendela. Dalam diam yang panjang itu, hanya suara hujan dan detak jam dinding yang terdengar. Beberapa menit berlalu sebelum Dewi membuka mulut lagi. Aku nggak bisa biarin. Ya, aku harus ngelakuin sesuatu. Jangan ikut campur. Potong Pak Salim cepat. Kamu nggak tahu apa yang sudah aku lewati. Biarkan saja semuanya berjalan seperti sekarang. Dewi menggeleng keras. Enggak, aku nggak mau Ratna menderita terus. Pak Salim berdiri. Suaranya meninggi. Kamu pikir aku nggak menderita? Tiap malam aku dengar tangisnya di halaman. Aku lihat bayangannya di gerbang. Tapi aku nggak bisa apa-apa. Aku yang bikin semua ini. Dan aku yang harus tanggung. Dewi menatap ayahnya dengan air mata yang mengalir tanpa bisa ditahan. Ia melihat di balik wajah keras itu ada penyesalan yang dalam. Tapi juga rasa putus asa yang tak bisa dihapus. Ia ingin memeluknya, tapi langkahnya tertahan. Antara marah, takut dan kasihan bercampur menjadi satu di dadanya. Hujan mulai mereda, tapi langit di luar masih gelap. Udara di rumah terasa dingin dan berat. Di antara suara gemericik air dari talang, terdengar deru mobil dari kejauhan. Suaranya cepat, seperti orang yang mengemudi dengan emosi. Pak Salim menoleh ke arah jendela. Siapa itu malam-malam begini? Dewi menatap keluar. Jantungnya berdegup kencang. Cahaya lampu kendaraan menembus gerimis. Semakin lama semakin terang. Suara mesin mobil berhenti di depan halaman dengan hentakan keras. Pak Salim berdiri dan melangkah ke arah pintu. Itu Bayu kan? Suaranya datar tapi penuh tekanan. Dewi menatap ke arah jendela, melihat bayangan mobil berhenti di depan pagar. Lampu depannya masih menyala, menerangi pepohonan yang basah oleh hujan. Suara pintu mobil dibanting keras. Bayu keluar dengan langkah cepat. Dari balik kaca jendela, Dewi melihat suaminya berjalan ke arah teras. Gerakannya kasar, wajahnya terlihat tegang. Pak Salim menatap ke arah pintu rumah, tangannya mengepal. Dewi berdiri di belakangnya dengan dada berdebar. Tidak ada yang bicara, hanya ada suara hujan yang tersisa dan langkah Bayu yang makin mendekat. Terdengar berat dan terburu-buru. Dari dalam rumah, Dewi berdiri kaku di belakang ayahnya. Pak Salim menggenggam gagang pintu dengan erat. Sementara napasnya teratur tapi berat. Keduanya saling bertukar pandang tanpa bicara. Di luar, langkah kaki itu berhenti. Suara pintu diketuk keras 3 kali, membuat kaca jendela bergetar. Pak Salim akhirnya membuka pintu perlahan. Begitu pintu terbuka, Bayu menerobos masuk dengan wajah kusut, rambut basah dan mata melotot seperti orang yang kehilangan akal. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar dari ujung kepala sampai kaki. Bayu, teriak Dewi kaget. Ia mundur beberapa langkah melihat suaminya seperti itu. Bayu berdiri di tengah ruang tamu, memandangi mereka dengan mata liar. Bajunya penuh lumpur, dan ada bercak darah kering di lengan kirinya. Dia ngikutin aku, katanya lirih, dari jalan sampai depan rumah. Dia nggak berhenti. Pak Salim menatapnya tajam. Siapa? Bayu memegangi kepala. Ratna, aku lihat dia, Pak. Aku lihat dia duduk di jok belakang motor. Dia lompat-lompat di kaca spion. Suaranya pecah, hampir menangis. Dewi mendekat perlahan. Bayu, kamu kenapa? Siapa yang kamu maksud? Bayu menatapnya dengan pandangan kosong. Kamu juga bukan Dewi.
gumamnya lirih. Ia menunjuk wajah istrinya. Kamu datang mau nyiksa aku. Dewi mundur panik. Bayu, sadar, aku ini Dewi. Tapi Bayu semakin histeris. Matanya menatap liar ke arah Pak Salim dan Dewi bergantian. Dalam pandangannya yang kabur, wajah mereka berubah menjadi wajah Timin Timonia yang sudah mati Fajar, Gilang, dan Joko. Bayu berteriak keras sambil memegangi kepala. Pergi, jangan dekat-dekat aku. Pak Salim mendekat dengan hati-hati. Bayu, tenang nak, nggak ada siapa-siapa di sini. Tapi Bayu tiba-tiba jatuh berlutut di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap Dewi dengan mata merah. Maafin aku, Wi. Aku yang bunuh dia. Aku yang bunuh Ratna. Dewi terpaku. Suara itu terdengar jelas dan berat, seperti keluar dari penyesalan yang paling dalam. Aku cuma mau nakutin dia, Wi. Tapi dia lawan, dia maki aku. Aku kelepasan, aku dorong dia jatuh, kepalanya terbentur. Darahnya keluar banyak, aku panik. Bayu menangis keras, suaranya pecah. Dewi menutup mulutnya, menahan tangis. Kamu tega, Bayu. Bayu bersujud di kaki istrinya. Aku salah, Wi. Aku nyesel. Aku ketakutan. Aku dikejar dia setiap malam. Aku nggak bisa tidur. Pak Salim menatap pemandangan itu dengan rahang mengeras. Wajahnya dingin, tapi matanya menyala. Ia perlahan berjalan ke sudut ruangan dan mengambil sesuatu dari balik lemari. Celurit tua yang diselipkan di dinding. Tangan tuanya menggenggam gagang kayu itu kuat-kuat. Dewi melihatnya dan langsung panik. Jangan, ya, serunya keras. Tapi Pak Salim tidak berhenti. Ia berjalan mendekat ke arah Bayu yang masih berlutut. Kamu rampas hidup anakku. Suara Pak Salim dalam dan tenang. Kamu bikin dia mati tanpa kehormatan. Sekarang waktunya kamu bayar. Bayu menengadah, matanya membesar. Pak, ampun saya khilaf. Tangan Pak Salim terangkat tinggi, tapi Dewi berlari cepat memeluknya dari belakang. Ya, jangan tambah dosa. Pak Salim terhenti. Napasnya berat, matanya basah, tapi tangannya masih gemetar di udara. Dewi memohon sambil menangis. Ratna gak mau balas dendam lewat darah lagi. Udah cukup ya. Hening sesaat memenuhi rumah itu. Hujan di luar makin deras. Anginnya mulai masuk lewat jendela yang belum tertutup rapat. Tirai berkibar kuat, menimbulkan suara seperti desir panjang. Tiba-tiba, lampu rumah berkedip beberapa kali, lalu padam total. Gelap seketika. Suara angin masuk makin kencang, membanting pintu dan jendela dengan keras. Pak Salim dan Dewi menoleh. Bersamaan, sementara Bayu yang masih berlutut mulai menjerit ketakutan. Dia datang. Dia di sini, teriaknya histeris. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Dalam gelap, hanya cahaya petir dari luar yang sesekali menerangi ruangan. Dalam cahaya singkat itu, terlihat sesuatu berdiri di tengah ruangan. Pocong Ratna, tubuhnya basah, kain kafannya kotor dan berlumuran tanah. Dari lubang matanya mengalir darah hitam, menetes ke lantai. Ia berdiri tegak, tidak bergerak. Tapi keberadaannya memenuhi seluruh ruangan. Udara berubah dingin, membuat kulit merinding. Dewi menjerit pelan, menutup mulut dengan tangan. Pak Salim mematung di tempat. Bayu merangkak mundur, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Ratna, ampun, jangan. Aku nggak sengaja. Suaranya gemetar. Pocong itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Bayu lama, kepala sedikit miring. Angin di ruangan berputar semakin kencang. Pintu rumah tertutup sendiri dengan hentakan keras. Tiba-tiba, tanpa sentuhan, tubuh Bayu terlempar ke dinding seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Suara benturan keras terdengar. Tubuhnya jatuh ke lantai, mengerang kesakitan. Darah keluar dari mulutnya. Bayu! Dwi menjerit, tapi tak bisa bergerak. Pocong Ratna melangkah perlahan ke arah tubuh Bayu yang meronta di lantai. Kain kafannya menyeret di lantai, menimbulkan suara lembab. Setiap langkahnya membuat udara makin berat. Bayu mencoba merangkak mundur. Maafin aku nggak mau mati. Tapi sosok itu tetap mendekat, lalu berhenti tepat di depan Bayu. Ia mengangkat tangannya yang terikat kain, lalu mengayunkannya perlahan ke arah tubuh Bayu. Seketika, tubuh itu terlempar lagi, menghantam lemari di sudut ruangan.
Suara pecahan kayu menggema keras Bayu terkopar. Matanya membelalak. Darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Ia mencoba bicara, tapi yang keluar hanya suara serak tak jelas. "Ampun," katanya pelan. Dewi menunduk sambil menutup telinganya. Tak sanggup melihat. Pak Salim berdiri terpaku, memegang celurit di tangan, tapi tidak mampu bergerak. Dalam cahaya petir berikutnya, sosok Ratna berdiri di tengah ruangan. Kain kafannya berkibar pelan tertiup angin. Wajahnya yang rusak menatap tajam ke arah tubuh Bayu yang hampir tidak bernyawa. Suara gemeretak tulang terdengar pelan dari tubuh Bayu. Lalu napasnya berhenti. Darah mengalir membentuk genangan kecil di lantai. Rumah kembali sunyi. Angin berhenti. Pocong Ratna menunduk sedikit, seolah menatap hasil dari dendam yang selama ini ia bawa. Beberapa detik kemudian, lampu menyala kembali dengan cahaya redup. Dewi perlahan membuka mata. Tubuh Bayu sudah tergeletak di lantai. Matanya terbuka lebar menatap kosong. Dewi menatapnya lama. Tidak tahu harus merasa lega atau takut. Dewi memegangi dadanya yang berdebar. Tangannya gemetar. Napasnya belum teratur. Pak Salim berdiri di samping wajahnya kaku. Matanya memandangi sosok yang berdiri di tengah ruangan. Pocong Ratna masih di sana. Tidak bergerak. Hanya menatap mereka dengan wajah pucat dan tenang. Kain kafannya kotor, tapi matanya tidak lagi penuh amarah seperti sebelumnya. "Ratna," suara Pak Salim serak. Ia melangkah perlahan, mendekati sosok itu. "Nak, sudah cukup." Sosok itu menunduk sedikit, lalu dengan suara lirih berkata, "Ayah, lepaskan tali di kepalaku. Aku ingin pergi." Suara itu lemah, hampir seperti hembusan angin. Dewi menutup mulutnya, air matanya kembali jatuh. Pak Salim terhuyung, lututnya lemas. Ia menatap anaknya itu lama, lalu berlutut pelan dan menangis sambil memeluk kaki jenazah yang berdiri kaku di depannya. "Maafkan ayah, nak. Maafkan ayah," ucapnya di sela tangis. "Ayah janji, besok pagi ayah buka talimu. Dendammu sudah selesai. Istirahatlah." Pocong Ratna hanya diam. Angin di dalam rumah berhenti berhembus. Udara menjadi tenang. Dewi menatap adegan itu sambil menangis tanpa suara. Tidak ada lagi ketegangan, hanya perasaan hampa yang menekan dada mereka. Beberapa detik kemudian, cahaya di sekitar sosok itu memudar perlahan. Tubuh Pocong Ratna mulai memucat, lalu kabur seperti asap yang tertiup angin. Dalam waktu singkat, sosok itu lenyap, meninggalkan hanya hawa dingin yang pelan-pelan menghilang dari ruangan. Pak Salim masih berlutut di lantai, tangannya gemetar, wajahnya menunduk. Dewi berjalan mendekat dan memegang bahu ayahnya. "Ya, sudah, dia udah tenang sekarang." Pak Salim tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan sambil menghapus air mata. Malam itu mereka berdua tidak tidur. Dewi membersihkan darah di lantai dengan kain basah, sementara Pak Salim duduk diam di kursi ruang tamu. Tidak ada suara selain gesekan kain dan derit kursi tua. Bayu sudah tidak bernyawa, tapi mereka belum sanggup menyentuhnya. Menjelang subuh, suara ayam dari kejauhan mulai terdengar. Hujan benar-benar berhenti. Udara pagi terasa dingin dan lembab. Pak Salim berdiri, berjalan pelan ke jendela, menatap ke arah luar rumah. "Hari ini aku akan ke makam Ratna," katanya tanpa menoleh. "Sudah waktunya aku menepati janji." Dewi hanya menatap ayahnya dengan mata sembab. "Aku ikut." "Ya." Pak Salim menatapnya sekilas, lalu mengangguk. Beberapa jam kemudian, setelah polisi datang dan mengamankan jenazah Bayu, rumah itu kembali sunyi. Petugas sempat memeriksa keadaan sekitar, tapi tidak menemukan tanda-tanda perkelahian. Mereka hanya mencatat kematian Bayu sebagai kecelakaan aneh yang belum bisa dijelaskan. Menjelang siang, langit mendung menggantung di atas pemakaman desa. Warga sudah berkumpul di sana bersama polisi yang memantau proses penggalian. Dewi berdiri di samping makam Ratna, memegang payung sambil menatap tanah yang perlahan dibuka. Wajahnya pucat, tapi matanya tidak lagi meneteskan air mata. Pak Salim mengenakan baju hitam lusuh dan sandal jepit. Ia berdiri di pinggir lubang dengan tatapan kosong. Ketika petugas menggali sampai bagian kain kafan terlihat, Pak Salim turun sendiri ke dalam lubang. Langkahnya pelan tapi mantap. Semua orang yang melihat menahan napas. Hanya suara cangkul dan embusan angin yang terdengar. Pak Salim berlutut di sisi jenazah anaknya.
Kain kafan yang membungkus kepala Ratna masih utuh, tapi simpul tali di atasnya menghitam dan kaku karena darah yang sudah mengering. Tangannya gemetar saat menyentuh simpul itu. "Maafkan ayah, nak," katanya pelan. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan membuka simpul dengan hati-hati. Butuh waktu lama sampai tali itu benar-benar lepas. Begitu simpul terakhir terbuka, angin berhembus lembut ke arah atas, membuat bangga-bangga di sekitar makam bergoyang pelan. Beberapa warga yang melihatnya spontan menunduk, sebagian membaca doa dalam hati. Pak Salim menatap wajah anaknya yang kini tampak damai. Tidak ada lagi rasa sakit atau ketegangan di sana, hanya ketenangan. Dewi menatap dari atas lubang dengan air mata yang menetes pelan. "Pergilah dengan tenang, Ratna," ucapnya lirih. Setelah semuanya selesai, makam Ratna ditutup kembali dengan hati-hati. Polisi dan warga membantu hingga tanah kembali rata. Pak Salim masih berdiri di sana cukup lama, memandangi gundukan tanah itu tanpa bicara. Hujan rintik mulai turun lagi, tapi ia tidak bergeming. Seorang petugas datang menghampiri dan memberi kabar. "Pak, tadi pagi kami dapat surat pengakuan tertulis dari almarhum Bayu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Yanto resmi dibebaskan." Pak Salim menoleh pelan. "Dia bebas?" Petugas mengangguk. "Ya, surat sudah ditandatangani, dan besok pagi dia pulang." Dwi menondok. Matanya kembali berkaca-kaca. "Akhirnya, kebenaran muncul juga," bisiknya. Setelah semua orang pulang, tinggal Pak Salim dan Dewi yang masih di makam. Mereka berdiri berdampingan tanpa bicara. Angin berhembus pelan, membawa suara don-don jatuh dari pohon besar di pinggir pemakaman. Pak Salim menatap tanah itu sekali lagi, lalu berbisik, "Tidurlah, nak. Semua sudah selesai." Dewi menatap ayahnya, melihat raut wajah yang tampak lebih tenang meski lelah. Mereka berjalan perlahan meninggalkan area makam. Hujan yang sempat turun kini hanya menyisakan gerimis kecil. Tanah di bawah kaki mereka lembut dan becek. Sesampainya di jalan setapak menuju rumah, Dewi berhenti sejenak, menatap ke arah balik pemakaman. Dari keyahan, terlihat bunga melati di atas pusara Ratna bergerak pelan, tertiup angin. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam, lalu berusaha menatap perasaannya. Beberapa hari berlalu, rumah Pak Salim mulai terasa tenang kembali. Tidak ada lagi suara aneh di malam hari. Tidak ada bayangan di jendela. Tapi keheningan itu bukan sepenuhnya damai, lebih seperti ruang kosong setelah badai. Dewi kini tinggal bersama ayahnya. Ia jarang keluar rumah, lebih banyak duduk di teras menatap halaman. Kadang ia teringat masa-masa bersama Bayu. Tapi perasaan itu cepat berubah jadi perih dan marah. Ia tahu hidupnya tak akan sama lagi. Suatu sore, ia berdiri di halaman belakang, menatap langit yang mulai oranye. Di meja teras, foto Ratna yang sudah dibersihkan kembali dipajang. Senyum adiknya di foto itu terlihat lebih tenang daripada sebelumnya. Dwi mendekot, mengusap bingkai foto itu perlahan. "Kamu sudah tenang sekarang kan, nak?" katanya pelan. Tidak ada jawaban, hanya hembusan angin sore yang lewat di belakangnya. Dari dalam rumah, suara Pak Salim memanggil lembut, "Dewi, masuklah. Udah mulai gelap." "Iya ya." Ia menatap foto itu sekali lagi sebelum masuk. Cahaya sore terakhir menembus jendela, menyinari meja dan foto Ratna untuk beberapa detik sebelum akhirnya redup. Rumah itu hening lagi, hanya menyisakan suasana tenang yang lama mereka tunggu. Cerita pun selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Bagi kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita lainnya dari Jagat Misteri. Pamit undur diri, sampai bertemu di cerita berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.